Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ekonomi teknik masuk pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai masih dengan evaluasi investasi. Pada pertemuan kelima ini kita akan menggunakan metode annual equivalent. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai net present value. Metode annual equivalent ini konsepnya kebalikannya dari NPV. Ya, pada NPV seluruh aliran cash ini ditarik kepada posisi present awal. Nah, sedangkan pada metode annual equivalent ini aliran cash ini justru didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu sepanjang umur investasi baik cash in maupun cash out-nya ya. Jadi cash flow itu didistribusikan secara merata selama umur investasi, intinya seperti itu ya. Pada gambar di bawah ini memperlihatkan cash flow, ada cash flow yang belum berbentuk annual didistribusikan ke gambar 4.5b sehingga menjadi cash flow yang telah dimodifikasi dalam format annual tanpa mengubah nilai cash flow tersebut secara keseluruhan dan tentunya saja melalui mekanisme ekivalensi ya. Teman-teman bisa lihat di sini adalah metode cash flow biasa ya, dimana memang di tahun 0 ini ada investasi, kemudian bagian bawah ini annual cost, bagian atas ini annual benefit, di ujung dari umur investasi ada nilai sisa. Jika ada gradien digambarkan gradien tersebut. Kemudian kita distribusikan secara merata annual benefit ini. Jadi investasi ini kita distribusikan secara merata. Annual cost kita distribusikan juga secara merata. Gradiennya juga dimodifikasi secara merata ya. Annual benefit ini kita namakan AUAB. Sedangkan annual cost ini kita sebut AUAC ya. Nanti kita akan membahas apa itu AUAB dan AUAC. Oke, bagian atas ini adalah annual benefit, di bagian bawah ini adalah annual cost. Pada konsep metode annual equivalent, benefit kita sebut AUAB dan untuk annual cost kita sebut AUAC. AUAB adalah equivalent uniform annual benefit, sedangkan AUAC adalah equivalent uniform annual cost. Hasil pendistribusian secara merata dari cash ini akan menghasilkan pendapatan per tahun yang disebut equivalent uniform annual of benefit ya, yang AUAB itu. Sedangkan hasil pendistribusian cash out secara merata disebut equivalent uniform annual of cost atau AUAC ya. Pengurangan antara equivalent uniform annual benefit dengan annual equivalent uniform annual cost kita sebut dengan annual equivalent. Jadi konsepnya sama seperti NPV sebenarnya, tapi metodenya saja yang berbeda. Cuma hasilnya itu adalah benefit dikurangi cost pada intinya, pada dasarnya ya. Benefit dikurangi cost. AUAB ini kita jumlahkan, dia merupakan penjumlahan dari benefit, dan AUAC merupakan penjumlahan dari cost yang tentu saja dikalikan dengan faktor dari annual itu ya. Kalau kemarin kita kali dengan faktor present, sekarang kita kali dengan faktor annual, faktor bunga annual. Jika annual equivalent adalah pengurangan dari benefit dan cost, maka sudah bisa dilihat ya bahwa kriteria keputusannya ini apakah akan bernilai positif atau negatif. Jika annual equivalent ini bernilai positif, artinya dia di atas nilainya lebih dari 0, artinya investasi itu layak ya. Jika annual equivalent ini kurang dari 0, bernilai negatif, maka investasi tersebut tidak layak atau tidak menguntungkan. Jadi kalau dinyatakan layak ya sudah,
proyek tersebut direkomendasikan untuk dilaksanakan. Dan jika ternyata tidak layak, ya sudah, proyek tersebut tidak direkomendasikan untuk dijalankan. Dan sekali lagi, layak atau tidaknya suatu rencana investasi belumlah keputusan akhir dari suatu program investasi. Seringkali ada pertimbangan tertentu ikut mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Kita masuk ke contoh soal ya. Sebelumnya kita sudah pernah ya untuk mencoba contoh soal dari NPV, dimana ini saya langsung saja ya, kita punya nilai investasi 120 juta, kemudian ada annual cost-nya 10 juta, di tahun kelima ada overhaul perawatan berat sebesar 15 juta, kemudian di atasnya ada annual benefit sebesar 30 juta, dan nilai sisa di ujung periode umur investasi yaitu 50 juta. Ya sudah, annual benefit, annual equivalent adalah jumlah dari keseluruhan dari benefit yang sudah dikalikan dengan faktor bunga anual dikurangi jumlah dari keseluruhan cost yang dikalikan dengan faktor bunga anual. Oke, kita keluarkan dulu yang termasuk benefit di sini apa saja. Annual benefit ditambah dengan nilai sisa. Yang termasuk cost di sini adalah investasi ditambah dengan annual cost ditambah dengan overhaul ya. Tidak ada gradient di annual cost dan annual benefit. Oke, sudah, yang perlu diperhatikan di sini adalah faktor bunga anual ya. Kita sudah lihat di sini bahwa annual benefit ini sudah didistribusikan secara merata mulai dari tahun pertama hingga umur investasi. Begitu pula dengan annual cost ya. Annual cost yang sudah didistribusikan secara merata mulai dari tahun pertama hingga umur investasi. Yang belum didistribusikan secara merata adalah ini, investasi, overhaul, dan nilai sisa. Kan kita kan membuat yang di bawah ini bentuknya jadi seperti ini ya. Intinya jadi seperti ini ya. Oke. Intinya jadi seperti ini, sudah tidak ada lagi nilai investasi yang hanya satu garis, overhaul yang hanya satu garis, dan nilai sisa yang hanya satu garis. Jadi bentuk cash flow-nya sudah merata seperti ini. Oleh karena itu yang perlu kita konversikan apa saja? Investasi yang perlu kita kalikan dengan faktor bunga anual, kemudian overhaul yang perlu kita kalikan dengan faktor bunga anual, dan nilai sisa yang perlu kita kalikan dengan faktor bunga anual. Untuk annual benefit dan annual cost tidak perlu kita konversikan lagi karena dia bentuknya memang sudah merata ya. Jadi ya bentuknya seperti ini. Untuk pengeluaran tetap minus ya. Investasi dikali dengan annual to present dikali dengan suku bunga dan dikali dengan investasi. Ingat, jika kita mencari, kita mengkonversikan sesuatu, misalnya bentuk investasi ini mau kita konversikan ke dalam bentuk anual, maka anual dulu yang perlu kita tulis, baru bentuk dari investasi tersebut. Misalnya investasi memang bentuknya present ya, karena dia uang yang kita keluarkan pada saat ini, maka dia bentuknya akan annual to present, I, N ya. Kemudian annual benefit nilainya positif karena memang dia merupakan benefit dan tidak perlu kita konversikan dengan faktor bunga anual karena memang dia sudah merata mulai dari tahun pertama hingga umur investasi. Kemudian nilai sisa ini perlu kita kalikan dengan faktor bunga anual. Nilai sisa merupakan nilai future ya, nilai yang
yang akan datang, maka bentuknya akan annual per future, I, N. Ini adalah suku bunga dan ini adalah umur investasi. Kemudian dikurangi dengan annual cost, dikurangi saja, dan dikurangi dengan overhaul. Overhaul di sini kita harus kalikan 2 kali karena bentuknya di tengah. Yang pertama kita kalikan, kita konversikan dia ke dalam bentuk present dulu, ya. Jadi kita tarik dulu ke dalam bentuk present, kemudian kita distribusikan secara merata. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Kita tarik dulu ke awal, oke, ya, sebesar 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, oke, 5 tahun. Maka bentuknya P per F I A. I nya sudah diketahui, dia 12%. N nya karena dia memang terletak di tahun kelima, kita tarik mundur 1, 2, 3, 4, 5 ya, sebesar 5 tahun. Oke, overhaul ini sudah kita pindahkan ke present. Kita pindahkan lagi, kita distribusikan lagi secara merata. Maka kita perlu kalikan lagi annual per P, karena dia bentuknya sudah P, jadi kita kalikan faktor annual to present dengan suku bunga yang telah diketahui dan N-nya adalah 8 ya, karena dia umur investasinya adalah 8. Tinggal dimasukkan saja. Ini bisa lihat di tabel, ini bisa lihat di tabel bunga majemuk, ini juga bisa dilihat di tabel bunga majemuk ya. Ini hasilnya adalah minus 4,96 juta. Nilainya kurang dari 0, maka investasi tersebut tidak layak secara ekonomis ya. Oke. Kemudian ada lagi bentuknya yang lebih kompleks. Kita punya suatu rencana investasi sebesar 2M ya. Membutuhkan biaya operasional, ya diperkirakan ada biaya operasional dan perawatan tahun pertama sebesar 50 juta rupiah, dan selanjutnya akan naik gradien sebesar 10 juta rupiah per tahun hingga tahun ke-8 ya. Setelah itu akan stabil. Nah, tahun ke-6 ini diperkirakan akan ada kegiatan perawatan berat atau overhaul nih tahun ke-6 sebesar 150 juta. Nah, benefit bukan dimulai dari tahun pertama, tapi akan dimulai dari tahun kedua sebesar 300 juta dan naik secara gradien 50 juta hingga tahun ke-7. Setelah itu akan menurun sebesar 25 juta hingga umur investasi ya. Ada nilai sisanya sebesar 700 juta dan kita disuruh mencari evaluasi kelayakan dari rencana tersebut dengan metode annual equivalent ya. Metode NPV juga bisa sih sebenarnya, cuma kita yang perlu dicari di sini adalah dengan menggunakan metode annual equivalent, yaitu dengan suku bunga 10% per tahun ya. Oke. Ini gambar cash flow-nya ya. Oke, bentuk grafik cash flow-nya seperti ini ya jadinya. Maka kita kumpulkan dulu yang termasuk benefit. Ini adalah annual benefit yang sudah ditambah dengan gradien 1 dikurangi dengan gradien 2 ditambah dengan nilai sisa. Oke. Kemudian cost adalah investasi, ada annual cost-nya juga. Kemudian ditambah gradien karena gradiennya naik, ditambah dengan overhaul sudah. Kemudian kita lihat benefit dulu ya. Oke, kita ada annual benefit, ada gradien, ada 2 gradien di sini dan ada nilai sisa. Oke. Pada intinya bentuknya seperti ini ya. Annual benefit ditambah gradien yang sudah dikali faktor bunga
anual dikurangi gradien 2 yang sudah dikali dengan faktor bunga anual ditambah nilai sisa yang sudah dikali dengan faktor bunga anual ya. Hanya annual benefit yang tidak perlu dikali dengan faktor bunga anual karena memang bentuknya sudah annual ya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah annual benefit di sini kita punya jeda 1 tahun ya. Dia tidak merata mulai dari tahun pertama hingga tahun ke-12. Oleh karena itu kita harus konversi lagi dia, kita konversi lagi dia ke dalam bentuk present. Karena apa? Karena kan kita mau lihat nilai dia jika annual benefit ini juga kita alihkan ke tahun pertama, maka dia harus dikonversi ke dalam bentuk present. Artinya present to annual, karena dia bentuknya annual, kita lihat ke present sepanjang I. Ini saya ini aja ya, oke. Jadi annual benefit di sini bentuknya harus dikonversi karena dimulai dari tahun kedua. Oke. Maka annual benefitnya bentuknya seperti ini. Present to annual dengan nilai suku bunga sudah diketahui dan N, di mana N yang di sini adalah 11 ya. Oke. Jadi istilahnya kemudian N-nya 11 karena dia mulai dari tahun yang kedua ya. Oke, di sini annual benefit ada gradiennya. Ada gradiennya ya. Ada gradien. Maka bentuk gradiennya kita tarik juga jadi nilai present ya. Per G dikali I, koma I, koma N. Dengan I adalah suku bunga dan N-nya adalah 11. Oke, jadi bentuknya walaupun jadi seperti ini ya. Kita lihat untuk memudahkan pengerjaan kita sih sebenarnya. Jadi kita anggap gradiennya ini ada hingga ke tahun 12 ya. Walaupun sebenarnya ini harusnya nggak ada ya, tapi nanti akan kita kurangkan saja di sini. Oke, kita sudah dapat gradien pertama, maka ini satu-satu dulu ya. Maka hubungan AB dan gradien pertama adalah seperti ini. Annual benefit ditambah gradien pertama dulu ya. Maaf. Oke, annual benefit yang sudah dikonversi ke dalam bentuk present kali N ditambah gradien 1 dikonversi juga ke dalam bentuk present. Oke, dikali lagi ini ya, dikali lagi karena kita sudah memindahkan annual ini. Di sini kalau mau digambarkan berarti kita kan sudah menarik annual nih ke depan ya. Ada 11 kan ini, ada 11 transaksi, ada 11 cash flow. Jadi kita sudah memindahkan semua dari annual benefit hingga gradien. Otomatis ada satu garis ini yang kita anggap dia adalah future. Jadi AB plus gradien ini kita anggap dia nilai future ya, karena dia ada di istilahnya dia satu garis di tahun kedua. Jadi untuk memindahkan lagi agar dia ada di tahun pertama, mulai dari tahun pertama, kita perlu konversi lagi ke future. Jadi present to future dengan I yang sudah diketahui dan N yang di sini adalah N-nya 1 ya. Ini adalah 11, ini 11 dan ini N-nya 1. Artinya apa ya? Dan kita anggap
annual benefit plus gradient yang sudah kita konversi ke faktor bunga present itu ya, ada di sini. Jadi kita anggap dia nilai future. Mau kita pindahkan ke tahun pertama, maka kita pindahkan sebanyak 1 tahun ya. Jadi ini n-nya 1, oke. Annual benefit plus gradient ini sudah berdiri di tahun pertama ya, sudah tahun pertama ya, berarti sudah ideal lah. Hasil akhir dari variabel ini adalah annual, maka kita perlu mengalihkan lagi ke bentuk annual ya. Karena annual maka A per ini present ya, A per P dengan I yang sudah diketahui dan N yang di sini adalah 12. Mau kita sebar secara merata hingga 12 tahun ya. Oke, sudah annual benefit. Kita sudah hitung annual benefit. Kemudian ditambah nilai sisa biar lebih mudah. Nilai sisa ini kita anggap nilai future juga ya, maka kita harus konversikan future to annual dengan I dan N-nya normal ya, 12. Oke, ini 12. Kemudian ternyata ada gradien ini menurun, maka kita harus mengurangkannya ya. Oke, annual benefit tidak perlu kita tulis lagi, ini annual benefit dikurangi gradien 2. Karena apa? Karena sudah kita hitung di sini kan, annual benefitnya sudah kita hitung, sudah di sepanjang tahun sudah kita hitung, kita anggap dia ada hingga tahun ke-12, makanya ada 11 tahun ya. Oke, maka yang perlu kita perhatikan ini adalah gradien 2. Kita tulis saja sini gradien 2. Annual benefitnya tidak perlu kita perhatikan lagi karena sudah kita hitung. Oke, gradien 2. Oke, dikurangi ini menurun ya, gradien 2. Kemudian yang perlu kita perhatikan, kita sudah menghitung gradien pertama dari kita anggap dia ada dari tahun kedua hingga tahun ke-12 ya, yang seharusnya dia berhenti di tahun ke-7 ya. Jadi tahun ke-8 ini, 8, 9, 10 hingga 12 ini seharusnya tidak ada gradien pertama ya, tapi kita hitung ini, otomatis pengurangannya akan bertambah, ditambah dengan gradien pertama yang sudah kita hitung itu. Oke, sama, karena dia tidak dimulai dari tahun pertama, maka kita konversi lagi ke bentuk present per G dengan I yang sudah diketahui dan N yang di sini adalah 6 karena ada 6 cash flow ya, ada 6 transaksi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia pindah ke sini ya, pindah ke sini yang sudah mulai dari dia pindah ke sini ya, ada 6 karena dia mulainya di tahun ke-8 ya. Jadi di tahun ke-7 ini artinya dia sudah punya transaksi menyebabkan gradien itu ya. Jadi kita konversi dia sebanyak 6 tahun ya, ada 6 transaksi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kita pindah ke sini. Oke, kemudian kita anggap ini yang sudah dikali dengan present adalah nilai future, maka kita majukan lagi ke tahun pertama sebagai dari nilai future ya, present to future dengan I yang sudah diketahui dan N dikali N. N ini kita majukan sampai ke tahun pertama ya. Berarti ada berapa itu? Ya, berarti ada, ini kan sudah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, 6. Ininya 6 ya, 6. Oke, 6 tambah 6 berarti 12 ya, pas ya. Kita sudah majukan dia ke tahun pertama,
maka perlu kita konversikan lagi dia ke bentuk annual to present ya, dengan I dan N nya adalah 12. Oke, berarti ini bentuknya dari EUAB ya. Nih, oke. Kemudian gimana dengan cost-nya? Cost-nya sama juga, tapi tidak seribet dari benefit karena cost-nya sudah dimulai dari tahun pertama, nol cost-nya. Annual cost karena dia sudah dimulai dari tahun pertama, jadi kita tidak perlu lagi mengkonversikannya. Ditambah dengan gradien 3. Gradien 3-nya tidak seperti benefit karena dia memang sudah dimulai dari tahun pertama. Jadi langsung saja annual to gradient dengan I yang sudah diketahui dan N di sini adalah 12. Oke ya. Jadi kita anggap walaupun dia hanya berhenti di tahun ke-8, tapi kita anggap ini ada ya, nanti ada pengurangan sendiri sama seperti gradien yang kedua itu. Oke. Kemudian ditambah lagi tambah dengan overhaul. Oke. Overhaul di sini karena dia terletak di tengah-tengah, maka perlu kita pindahkan dulu ke bentuk presentnya. Berbeda dengan nilai sisa karena dia ada di akhir umur investasi, maka dia memang dia itu adalah nilai future ya, karena kita pakai annual metode annual equivalent, maka overhaul ini harus kita pindahkan dulu ke present, kemudian kita distribusikan, kita tarik dulu ke awal, kemudian kita distribusikan ya. Sama berarti seperti gradient. Ini kita anggap dia nilai future, maka kita konversikan present to future I N. Oke. N-nya ini sebanyak berapa? 6 ya. 6. Kemudian kita anggap nilai kita sudah ke present, maka kita kali juga dengan annual, faktor bunga annual dengan N-nya adalah 12. Oke. Kemudian di sini kan kita menghitung gradien 3 hingga umur investasi ya, padahal kan dia berhenti di tahun ke-8. Oleh karena itu kita kurangkan lagi dengan gradien 3. Sama ya, dikali P per G I dikali dengan faktor dari gradien itu dengan N-nya ini berarti ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 cash flow 5. Kemudian sudah kita pindahkan ke sini, kita pindahkan ke sini, kita pindahkan lagi ke present, kita anggap ini adalah future, maka bentuknya present to future dengan I. N-nya berapa? 12 dikurangi 5, 7 dengan N-nya 7. Kemudian hasil variabel akhirnya adalah annual ya, maka kita kalikan lagi dengan faktor bunga annual per P dengan N. N-nya adalah 12. Oke. Oke, ini kita sudah dapat annual benefit, annual cost. Boleh satu-satu teman-teman kerjakan dulu annual benefit, kemudian annual cost. Annual equivalent adalah benefit dikurangi equivalent uniform of annual cost ya.
Oke, ini ya bisa dikerjakan. Bentuknya daripada panjang-panjang seperti ini nanti ada miss di positif negatifnya. Jadi saran saya teman-teman kerjakan dulu seperti ini ya, teman-teman hitung sendiri benefitnya, hitung sendiri costnya. Jadi untuk KE nya kan tinggal dikurangi aja ya. Nih kurang lebih seperti ini hasilnya. Saya tidak cari-cari lagi ya, hasilnya kurang lebih 13 jutaan. Artinya lebih dari 0, maka investasi ini layak untuk dikerjakan ya, direkomendasikan untuk dilanjutkan. Jadi intinya annual equivalent itu memang kalau present kan kita hanya memindahkan present, semua kita pindahkan. Tapi kalau annual equivalent ini harus kita pindahkan dulu ke present, kecuali nilai future ini yang memang sudah ada di akhir investasi, sudah kita distribusikan saja langsung secara merata ya. Kalau ada transaksi misalnya di tengah seperti overhaul atau gradient yang ada di tengah ini, perlu kita pindahkan dulu ke depan, pindahkan dulu baru kita distribusikan secara annual ya, kecuali nilai sisa ini. Oke. Jadi misalnya di sini juga ada overhaul. Oke, berarti kita majukan dia ke nilai present ke sini, kemudian kita bagi secara merata. Itu ya kalau annual equivalent ya, namanya kan annual equivalent. Kita ekivalensikan dulu ke bentuk present, kemudian kita annualkan ya. Seperti itulah intinya ya. Oke, pertemuan kelima ini kita hanya membahas mengenai metode annual equivalent. Monggo jika ada pertanyaan silakan hubungi saya via WA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.